Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Haleluya. Jumpa lagi dalam ibadah doa Selasa pada malam hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang keempat ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara yang Tuhan kasihi, Abraham mendapatkan janji yang telah dijanjikan Allah. Tunggu berpuluh-puluh tahun kemudian, itu dia baru mendapatkan janji Allah itu. Saudara yang Tuhan kasihi, apapun yang kita harapkan hari-hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, tetaplah berharap kepada Tuhan saja. Jangan kepada yang lain. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua. Haleluya. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita datang, tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang hari ini atas kami. Kau menolong kami sepanjang hari ini dalam beraktivitas, memberi kekuatan kepada kami saat kami bekerja ataupun melakukan hal yang lain. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami mau Tuhan bersekutu dengan-Mu, memuji menyembah-Mu Yesus. Hadirlah Engkau Tuhan tengah-tengah kami. Jamah kami Tuhan, lawat kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta
merasakan kehadiran-Mu, merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Kau layak disembah, hanya Kau Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan, naikkan penyembahan-Mu yang terbaik, sebab Dia layak disembah. Terima kasih Bapa, Kau Bapa kami yang baik, tak berkesudahan kasih-Mu, selalu baru kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Nyanyilah, bersoraklah, sebab Dia Allah yang hidup. Muliakanlah Tuhan dengan pujian-Mu. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, hanya Kau layak ku agungkan, hanya Kau layak Tuhan disembah. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, katakan haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu malam hari ini Tuhan. Sungguh hati kami disegarkan kembali. Hadirat-Mu Tuhan memberi kelegaan bagi kami Tuhan, menyegarkan jiwa kami. Haleluya Yesus. Kini saatnya Tuhan, Kamu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, memberi jawaban
atas setiap pertanyaan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Bapak, terima kasih kalau pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh berdoa bersama-sama. Saatnya sekarang Bapak, kami rindu untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu.
bentuk kami, ajar kami, pulihkan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan kami, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam keluarga kami, di dalam usaha pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan, biarlah nama-Mu saja dipermuliakan. Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar suatu kebenaran firman Tuhan dengan judul Jangan Lambat Selesaikan Konflik. Konflik atau perselisihan, pertengkaran, cekcok itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Apakah dalam keluarga kita, apakah di dalam usaha kita dengan rekan usaha kita, atau dalam pekerjaan kita dengan atasan, dengan bawahan, dengan rekan sekerja, konflik bisa terjadi. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar konflik di dalam keluarga kita. Karena bulan ini adalah bulan keluarga. Jadi apa yang membuat terjadi satu konflik dalam rumah kita, dalam keluarga kita, antara suami istri, orang tua dan anak, antara kakak beradik. Hari ini kita akan sama-sama belajar, jangan lambat selesaikan. Kalau ada konflik, masalah, selesaikan segera. Kita akan sama-sama belajar dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kita belajar pemicu dari konflik. Pemicu konflik itu apa aja? Ketika saya mempersiapkan materi ini, saya belajar ada yang pertama adalah kepribadian. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara pernah masuk sekolah atau kuliah atau kerja, biasanya akan dites apa? IQ test atau Intelligentsia Question Test. Tapi ada juga tes lain yang namanya adalah Myers-Briggs Type Indicator atau bilang MBTI test. Tes ini apa? Untuk memperlihatkan kepribadian kita apa. Salah satu pemicu konflik adalah perbedaan kepribadian. Kita lihat di belakang, ada orang yang kepribadian ekstrovert, introvert. Ekstrovert cirinya apa? Dia suka berbicara. Introvert dia suka mengamati, dia lebih pendiam. Bayangkan ketika 2 orang berbicara, apakah dia suami, istri, adik, kakak. Yang satu suka bicara, yang satu mengamati. Pasti akan pikir, ini diajak bicara kok gak hormatin saya. Padahal saya ajak bicara, ternyata cara dia berbicara, cara dia bergaul itu berbeda. Ekstrovert sama introvert berbeda. Itu saja sudah bisa menimbulkan konflik kalau kita gak mengerti perbedaan kepribadian ini. Selain itu dalam tes ini juga ada kepribadian sensing dan intuition. Sensing itu orang yang stabil, apa-apa semua direncanakan, gak ada yang mendadak, semua bulan depan mau kemana, malam ini mau makan apa, semua stabil. Berbeda dengan orang yang intuition, ciri khasnya apa? Resiko, apa aja istilahnya segala sesuatu dia berani berbuat, hari ini berubah, detik ini berubah bisa. Dia orang yang termasuk berani ambil resiko. Nah, orang yang stabil dan resiko, suka ambil resiko itu berbeda sekali. Ketika dia mengambil keputusan, bisa-bisa keputusan berbeda. Apalagi kalau itu terjadi antara suami istri, adik kakak, orang tua anak. Perbedaan kepribadian pasti akan menimbulkan konflik. Tinggal bagaimana kita saling mengerti saja supaya itu tidak menjadi konflik yang mencuat. Ada juga kepribadian thinking, feeling. Yang satu orangnya tegas, yang satu kompromi. Ketika nggak ada masalah, orang yang kepribadian thinking dia akan selalu ini A, B, C. Kalau yang feeling dia akan kompromi A. Kalau bisa tengah-tengah antara A dan B lah, nggak usah terlalu tegas. Bayangkan 2 orang berdiskusi dengan cara yang berbeda, pasti terjadi konflik. Berikutnya ada judging, perceiving. Orang yang satu orientasinya tujuan, yang penting berhasil sampai tujuan. Yang satu yang penting prosesnya. Orang dengan 2 kepribadian ini pasti terjadi konflik. Yang satu yang penting prosesnya beres, yang penting prosesnya benar. Yang satu dia nggak peduli proses gimana, yang penting sampai tujuan. Perbedaan ini menimbulkan konflik. Jadi kita bisa belajar bahwa kepribadian suami istri itu pasti berbeda. Itu memicu konflik. Kita lihat juga yang kedua.
Berikutnya adalah dosa. Dosa memicu konflik. Kita langsung lihat aja di Kejadian 3 di mana pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 8 berkata begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Ketika mereka buat salah, apa? Bersembunyi. Kalau kita bikin salah, kita sembunyi, nggak mau orang lain tahu. Suami nggak boleh tahu kalau istri bikin salah, istri nggak boleh tahu kalau suami bikin salah. Begitu juga orang tua sama anak. Tapi setelah ketahuan, marah, konflik. Kenapa nggak kasih tahu? Kenapa nggak bilang? Nah, muncullah konflik. Kenapa? Karena kita sering menyembunyikan kesalahan. Itu ciri khas dosa. Kejadian 3:12 berkata gini, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempati di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dari sini kita belajar apa? Dosa membuat kita kalau salah nggak menunjuk diri sendiri, tunjuknya orang lain. Adam menyalahkan Hawa. Hawa ketika ditunjuk salin siapa? Salin ular. Bayangkan di dalam satu keluarga, suami istri, orang tua anak, ketika ada salah-salah, kamu yang salah, bukan kamu. Wah, konflik terjadi. Yang ketiga, pemicu konflik adalah gender, jenis kelamin. Kalau kita lihat perempuan bagaimana, laki-laki bagaimana. Saya kasih contoh saja. Ketika menghadapi masalah, laki-laki biasanya berdiam diri. Dia pikirin bagaimana menyelesaikan masalahnya. Kalau wanita banyak bicara. Banyak bicara apa? Dia coba apa? Tanya orang lain, bagaimana nih menyelesaikan masalah. Jadi cara menyelesaikan masalahnya beda. Kalau dia berdiskusi dengan orang lain, laki-laki, pria itu cenderung menilai. Kalau wanita, dia cenderung memberikan informasi. Makanya kenapa orang bilang wanita sering bergosip. Itu bukannya, itu ada memang cirinya bahwa ketika dia punya ada masalah, dia akan berbagi. Saya punya masalah ini, informasi ini. Entar teman wanita lain, caranya begini. Selesailah masalah. Kenapa? Karena mereka saling sharing. Orang dunia bilang gosip, tapi kalau di dalam Kristen itu sharing. Sharing masalah, maka masalah selesai. Kalau laki-laki enggak, dia langsung nilai, masalahnya harus selesai begini. Walaupun salah dalam menentukan ambil keputusan. Bisa juga ketika mencari solusi ya. Kalau pria langsung cari solusi, kalau wanita dia berbagi masalah. Kalau laki-laki lebih bersifat sistematis, kalau perempuan lebih ekspresif. Dia ungkapkan semuanya, apapun yang dirasakan. Kalau dalam ketika salah, laki-laki lebih mudah melupakan. Kalau perempuan udah berapa lama masih ingat lagi. Bayangkan dengan dua gender, suami istri, pria wanita, melakukan komunikasi dengan perbedaan ini, pasti ada konflik. Tapi sesuai dengan yang kita pelajari ini, kalau ada konflik, jangan lambat, segera selesaikan. Kalau konflik dibiarkan berlarut-larut, akibatnya banyak. Bisa terjadi percekcokan, yang paling parah adalah pisah ranjang, perceraian, semua dimulai apa? Dari konflik yang tidak diselesaikan. Kita masuk ke bagian kedua, kita lihat contoh-contoh akibat buruk dari konflik yang tidak selesai. Kita lihat dulu dari Yakub, Yusuf, dan anak-anak yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat gambar di kanan, yang baju merah itu Yusuf. Kenapa dia baju merah? Dapat baju bagus. Anak yang paling disayang. Kiri lihat di atas, dia kasih lihat mimpi-mimpinya. Di bagian bawah kita lihat Yusuf dijual. Ini semua ada urutannya. Kenapa? Konflik yang tidak diselesaikan. Kita lihat ayat-ayatnya. Kejadian 25 ayat 27 sampai 28 saya bacakan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di rumah. Ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Ayah ibu aja udah saling pilih kasih. Yang ayah lebih suka makan daging, makanya dia suka dengan Esau. Ishak suka dengan Esau. Ribka lebih senang kepada Yakub karena kenapa? Dia suka tinggal di rumah. Ini masalah di antara keluarga Ishak, Ribka, Yakub dan Esau. Di mana apa? Terjadi pilih kasih. Apakah itu berhenti di situ? Ternyata tidak. Kalau Bapak Ibu tahu kenapa ketika Yakub punya anak 12, dia bisa pilih kasih, yang ngajarin siapa? Yang ngajarin adalah pengalamannya ketika dia masih kecil. Ibunya senang sama dia, bapaknya senang sama kakaknya.
Jadi kita bisa lihat bahwa konflik di masa kecil ternyata dibawa sampai ke tua. Sampai ketika Yakub atau Israel punya anak 12 anak. Kita lihat berikutnya. Kejadian 37 ayat 3 sampai 5 saya bacakan. Israel itu Yakub lebih mengasihi Yusuf. Pengulangan bukan? Dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itu adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia, bagi Yusuf. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya. Benci kepada Yusuf. Dan tidak mau menyapai dengan ramah. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi. Semua dimulai dari sederhana. Orang tua pilih kasih. Yakub lebih mengasihi Yusuf dibanding yang lain. Yusuf kemudian menceritakan tambah benci. Dari awalnya cuma maka bencilah mereka. Mereka lebih benci lagi. Saya mau sampaikan ini adalah konflik yang gak diselesaikan. Bergulung terus. Dimulai dari pilih kasih. Kita lihat ayat ke-8. Kejadian 37 ayat 8. Lalu saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Maka bencilah mereka kepadanya. Karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Istilah kebenciannya menumpuk. Semua dimulai apa? Cuma karena dia dikasih baju yang lebih bagus. Karena dia lebih dikasih. Timbullah awalnya dimaklumin, tapi lama-lama kebencian menumpuk. Dan kita lihat di ayat 19-20. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang, yaitu Yusuf. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor bintang buas telah menerkamnya. Dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Dari pengalaman bapaknya yang pilih kasih, Yusuf tidak disenangi, kemudian dibenci, makin dibenci dan benci. Kebencian berarah kemana? Pembunuhan. Untung saja kemudian ada jangan dibunuh, kita jual saja. Nah itu cerita berikutnya ya. Dari situ kita bisa lihat apa? Ketika satu konflik tidak diselesaikan, menghasilkan apa? Konflik-konflik berikutnya, dan ini merubah keluarga ini. Semua kenapa? Karena satu konflik kecil. Pilih kasih. Seharusnya tidak ya, semua anak sama. Kita lihat cerita kedua. Itu Daud, Amnon, Tamar, dan Absalom. Di sebelah kanan kita lihat itu gambar Absalom, kartun. Sedang di kiri atas kita bisa lihat itu Absalom dan Tamar, adiknya. Setelah Tamar diperkosa oleh Amnon, kita lihat di bawah Amnon dibunuh. Kayak sinetron ya. Perselisihan konflik antara kakak beradik berakhir dengan pembunuhan. Kita lihat dulu cerita lebih detailnya. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12. Ini jauh sebelum ada Amnon, Absalom dan Tamar. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian suruhnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Daud ketika masih kecil, Isai datang untuk mengurapi anak-anak. Samuel datang ke keluarga Isai untuk mengurapi anak-anak Isai. Daud tidak dipanggil. Kenapa? Tidak dianggap. Ternyata yang Tuhan mau supaya diurapi adalah Daud. Dari kecil Daud apa? Udah gak dianggap. Dia kurang apa? Kalau saya boleh bilang tanda kutip, kurang diperhatikan orang tuanya. Kurang dikasih orang tuanya. Baru setelah diberprestasi aja kakak-kakaknya memperhatikan dia. Tapi sebelumnya, bayangkan, Nabi datang mau urapi, dia gak dianggap, dibiarkan di padang. Kita lihat berikutnya, pindah ke 2 Samuel. 2 Samuel 13 ayat 21 sampai 22. Ini kejadian setelah Amnon memperkosa Tamar. Adik tirinya dari Absalom. Saya bacakan, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah dia. Dan Absalom berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa adiknya Tamar. Apa yang Daud lakukan? Dia cuma marah saja. Tidak ada hukuman buat Amnon yang telah memperkosa Tamar. Cuma marah saja. Artinya apa? Dia gak terlalu pusing
Pokoknya saya udah marah. Diharapkan berubah, ternyata tidak. Kita lihat bagaimana Absalom menyimpan kepahitan itu. Kita lihat di 2 Samuel 13 ayat 28 sampai 29. Lalu Absalom memerintahkan orangnya, demikian, perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kau membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang meminta kepadamu? Amnon memperkosa Tamar. Kakaknya Tamar marah, dia pendam itu. Beberapa lama kemudian ketika ada pesta, Absalom membunuh Amnon dengan menggunakan suruhannya. Amnon mati. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Kita lihat ayat berikutnya di ayat 32. Maka berbicaralah Yonadab anak Simea kakak Daud. Jangan tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Di sini kita lihat bagaimana pengalaman sebelumnya ketika Amnon memperkosa Tamar tidak diselesaikan dengan benar, tidak diselesaikan dengan tuntas oleh Daud, cuma marah saja, tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi untuk Amnon. Akibatnya apa? Absalom, air mukanya berubah, artinya apa? Ada dendam banget, sampai akhirnya berujung kematian Amnon. Kita lihat ayat berikutnya, 38 dan 39. Absalom melarikan diri setelah kejadian itu. Dan telah pergi ke Gesur, ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom. Bayangkan, Absalom udah membunuh Amnon, dua-duanya anak Daud, dan raja tidak lagi marah. Tidak ada konsekuensi Absalom yang telah membunuh Amnon. Sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Dianggap masalah beres oleh Daud. Apakah selesai begitu? Tidak. Kita lihat 2 Samuel 15 ayat 12b sampai 14. Demikianlah persekutuan gelap itu menjadi kuat. Dan makin banyaklah rakyat memihak pada Absalom. Lalu datanglah seorang mengabarkannya kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Ayat 14. Kemudian Daud berbicara kepada semua pegawainya yang bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah. Marilah kita melarikan diri sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota kita dengan mata pedang. Karena dia mengabaikan permasalahan antara Amnon dan Tamar, Absalom dan Amnon dibiarkan begitu saja, tidak tuntaskan konflik itu. Berikutnya kita lihat apa? Absalom memberontak pada bapaknya. Sampai Daud harus melarikan diri. Suatu konflik memicu konflik lain. Ini ada cerita Alkitab yang menggambarkan kalau kita tidak menyelesaikan konflik dalam keluarga kita. Yakub tidak menyelesaikan konfliknya, tidak menyelesaikan masalahnya ketika dia pilih kasih terhadap anaknya. Ujungnya apa? Sampai Yusuf dijual. Daud tidak menyelesaikan konflik di dalam keluarganya, di mana Amnon memperkosa Tamar, kemudian Absalom membunuh Amnon, itu tidak diselesaikan. Ujungnya apa? Daud harus melarikan diri, diuber-uber sama anaknya sendiri karena pemberontakan. Semua terjadi kenapa? Karena ada satu masalah yang tidak selesai, ada satu konflik yang tidak selesai. Dari sini kita belajar sama-sama bahwa segera selesaikan konflik setelah ada. Alkitab mengajarkan 6 hal. Kalau kita menghadapi satu konflik, yang pertama, jangan menjauh. 1 Korintus 7 ayat 5 berkata begini, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Jangan sampai ada ketika konflik suami istri, orang tua anak kemudian menghindari konflik. Oke, pisah ranjang, pisah kamar, pindah ke rumah orang lain. Tidak, kalau ada konflik tuntaskan. Apapun itu hadapi, selesaikan. Kenapa? Ingat keluarga Daud dan keluarga Yakub. Ujungnya dari konflik yang tidak selesaikan apa? Berantakan semuanya. Makin parah. Jadi yang pertama kita belajar jangan menjauh. Hadapi. Kalau memang kita salah ya kita ngaku salah. Sebagai anak salah kita ngaku salah. Sebagai orang tua kita salah kita ngaku salah. Sebagai suami atau istri kita yang salah kita ngaku salah. Tujuan apa? Supaya konflik selesai. Dan diperbaiki semua. Yang kedua kita belajar jangan tunda.
Efesus 4 ayat 26 sampai 27 berkata begini, apabila kamu menjadi marah janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di sini kita belajar jangan sampai matahari terbenam, artinya jangan tunda-tunda. Kalau hari ini bisa diselesaikan, selesaikan. Jangan biarkan konflik, masalah, percekcokan, perselisihan ditunda sampai besok, minggu depan, bulan depan. Jangan-jangan udah istilahnya tadinya cuma api kecil, ini lama-lama konflik ini menjadi api besar dan tidak bisa diselesaikan lagi. Ingat, jangan menjauh dari konflik, jangan tunda penyelesaiannya. Yang ketiga, jangan menilai, jangan menghakimi. Roma 14 ayat 13 berkata begini, janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara seiman kita jatuh atau tersenandung. Di Roma 14 ayat 13 kita sama belajar sama-sama, jangan menghakimi. Jangan menghakimi apa? Kamu yang salah. Jangan tunjuk. Jangan langsung menilai siapa yang salah. Duduk sama-sama, ceritakan. Karena setiap kesalahan pasti ada penyebabnya. Kalau tadi kita lihat di awal, kenapa Adam bisa jatuh dalam dosa? Kenapa Hawa bisa jatuh dalam dosa? Kalau lihat dirunut-runut, semua apa? Mungkin kenapa Adam tidak memberitahukan ke Hawa bahwa pohon itu tidak boleh dimakan. Harusnya begitu bukan? Problemnya sederhana itu, tapi ternyata mereka saling menyalahkan, menutupi. Di sini saudara bapak-bapak semua belajar bahwa ketika punya masalah, jangan langsung menilai siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus terima konsekuensi. Duduk sama-sama, kalaupun dia salah, kita lihat kesalahannya kenapa. Jangan-jangan kesalahannya karena kita yang men-triggernya. Kita yang memicunya kesalahan itu. Kenapa? Kita tidak memperhatikan dia, kita tidak menegur dia. Seringkali konflik antara orang tua dan anak terjadi, kenapa? Orang bisa bilang anaknya salah. Bukan semata-mata anak itu salah kalau ada konflik orang tua dan anak. Bisa terjadi kenapa? Orang tua tidak menyadarkan anak bahwa nilai-nilai ini yang harus diikuti. Harus taat pada Allah, taat pada nama Tuhan, menghormati orang tua, menghargai teman, mengasihi. Kalau nilai-nilai itu tidak diajarkan, kemudian anak salah, langsung dibilang salah, belum tentu dia salah. Mungkin karena kita tidak mengajar. Begitu juga antara suami dan istri. Segala masalah konflik, jangan langsung dihakimi, jangan satu nilai. Pasti ada unsur dari setiap orang yang terlibat konflik itu yang menjadi penyebabnya. Dengan cara mungkin membiarkannya. Yang keempat, bagaimana kita menyelesaikan konflik supaya nggak jauh berlarut-larut? Belajar mendengar. Yakobus 1 ayat 19 berkata gini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kenapa konflik bisa meledak? Kenapa? Karena semuanya mau ngomong. Padahal sebenarnya kalau kita mau duduk, dengar apa kata suami kita, dengar apa kata istri kita, dengar apa kata orang tua kita, dengar apa kata keluhan anak kita, konflik bisa diselesaikan. Kalau Bapak Ibu pernah melihat bagaimana konflik-konflik di dunia ini diselesaikan, semua dengan apa? Dengan duduk di ruang pertemuan. Ada gencatan senjata. Itu apa? Kesempatan untuk mendengar. Kesempatan untuk menilai. Jadi kalau kita ketemu konflik, jangan menjauh, jangan tunda penyelesaiannya, jangan menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Belajar mendengar. Supaya kita tahu bahwa konflik ini sumbernya dari mana. Yang kelima, kita sama-sama belajar memperhatikan. Mendengar pakai apa? Telinga. Kita punya telinga dua. Karena itu kita harus banyak mendengar. Tapi bukan cuma mendengar, kita harus perhatikan. Mata kita lihat sebenarnya apa yang terjadi dalam keluarga kita. Apa yang Tuhan ingin lakukan dengan permasalahan dan konflik ini. 1 Korintus 12 ayat 25 berkata begini. Jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Jangan terjadi perpecahan dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saling artinya apa? Dua belah pihak memperhatikan. Bukan cuma suami saja memperhatikan, istri saja memperhatikan, orang tua saja, anak saja. Semuanya saling memperhatikan. Memperhatikan apa? Keluh kesah mereka, masalah mereka. Sedikit ada semacam perhatian. Kenapa zaman sekarang orang terlalu banyak sering dengan gadget, dengan handphone. Sehingga yang diperhatikan apa? Yang diperhatikan gadgetnya. Bukan diperhatikan pribadi yang ada di sekitar kita yang butuh perhatian. Perhatian kadang-kadang menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian suatu konflik. Dan yang keenam kita belajar adalah belajar mengampuni. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan
saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dari sini kita mau belajar dari Efesus 4:32 bahwa kalau kita mau menyelesaikan konflik, belajar lepaskan pengampunan. Kalau istri kita yang salah, atau suami kita yang salah, atau orang tua kita yang salah, atau anak kita yang salah, belajar memaafkan. Kalau kita yang salah, belajar meminta maaf. Jangan rasa salah bilang, oh saya yang benar, saya yang benar. Belajarlah rendah hati untuk menerima pengampunan dan memberikan pengampunan. Beberapa waktu ini saya di-share suatu buku, judulnya cukup baik buat saya. Judulnya adalah Salib di Tengah Badai Keluarga. Ini sebenarnya bukan buku banyak, rumit, tapi adalah suatu bahan pemuridan, tapi dengan model konseling. Salah satu penjelasan di situ dikatakan bahwa salib Kristus kita perlukan untuk menenangkan badai keluarga. Saya nggak tahu keadaan keluarga saudara, usaha, pekerjaan saudara, tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah, punya konflik, segala macam cara udah dilakukan. Tapi ingat, kita punya satu, Yesus Kristus. Dikatakan salib di tengah badai keluarga. Salib maknanya apa? Pengorbanan. Kalau kita perlu berkorban sehingga konflik itu diselesaikan, lakukan. Tuhan Yesus itu ketika dia di kayu salib, dia nggak salah, tapi dijadikan salah karena kita. Dari situ kita sama-sama belajar sederhana sekali bahwa dalam penyelesaian satu konflik, manusia dan Allah punya konflik apa? Dosa. Siapa yang inisiatif menyelesaikan? Tuhan Yesus datang ke dunia. Ikuti teladan dia. Kita mau berkorban, mau menyelesaikan konflik dengan terlebih dulu apa? Walaupun kita yang benar, kita ngaku salah, kita memperhatikan, kita mengampuni. Sehingga apa? Badai di keluarga bisa surut. Kenapa? Karena ada salib Kristus ada di tengah kita. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Saya rindu firman Tuhan ini menjadi berkat. Saya undang song leader, singer, pemusik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu lagu penutup, Segala Perkara Dapat Kutanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita nyanyikan sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan tetap setia. Ketika kita menghadapi konflik dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam proses pendidikan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tinggal bagian kita mengambil peran kita. Jangan menjauh dari konflik yang Tuhan pakai untuk bentuk kita. Jangan tunda untuk menyelesaikannya. Jangan menilai, jangan menghakimi. Belajarlah mendengar keluh kesah mereka. Perhatikan orang di sekitar kita yang dengan mereka kita konflik. Lepaskan pengampunan. Ampuni mereka kalau mereka yang salah. Kalau yang kita salah, kita ambil inisiatif untuk mengampuni bahwa kita salah. Libatkan Tuhan. Biar salib Kristus ada dalam keluarga kita. Kita belajar bagaimana Kristus sudah lebih dulu menderita buat kita, menggantikan kita. Kita ambil inisiatif. Mau berkorban buat keluarga kita. Untuk menyelesaikan konflik. Tuhan Yesus, firman Tuhan hanya sampai sini. Tapi Roh Kudus berbicara terus di dalam hati setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pesan pribadi, suatu rema yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam keluarga kami,
dimanapun kami berada. Sehingga kami tahu, kalaupun kami mengalami suatu konflik, permasalahan, kami tahu Tuhan mau pakai itu untuk kami. Biarlah dalam kehidupan kami, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita cepat selesaikan konflik, jangan menunda, karena Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Pastikan setiap kita berdoa, jangan ada yang berdiam diri. Semua mengeluarkan suaranya untuk berdoa. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan ayat Alkitab bagi kita semua. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk segala situasi yang tengah terjadi hari-hari ini dalam bangsa kita. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan daripada bangsa-Mu Tuhan. Biar kiranya kami percayakan semuanya ada di dalam kendali tangan Tuhan. Kami percayakan Tuhan keamanan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Engkau yang berdaulat untuk menjaga segala sesuatunya ya Tuhan. Kami tahu Tuhan tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan yang menyertai bangsa ini, maka semuanya Tuhan akan kacau. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya pembentengan Tuhan, perlindungan Tuhan boleh menjaga bangsa dan negara kami. Sehingga bangsa kami boleh aman di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia Tuhan. Biar kiranya masyarakat kami terus dibawa kepada kesejahteraan yang sempurna. Biar kiranya bangsa ini Tuhan tetap terus dapat berjalan. Meskipun di tengah-tengah masa yang sukar, tetapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk segala bencana yang terjadi hari-hari ini di tengah bangsa kami Tuhan. Ada bencana-bencana alam, ada gempa bumi Tuhan, tanah longsor, banjir, atau hal-hal apapun Tuhan yang dapat
menyebabkan bangsa ini Tuhan kacau dan juga menyebabkan bangsa kami Tuhan di dalam keadaan yang terpuruk. Oleh karenanya Bapa, kami mohon Engkau terus menjaga bangsa kami Tuhan dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap korban-korban bencana alam yang ada, biar kiranya mereka semua juga mengalami pertolongan Tuhan. Mereka yang ditimpa musibah Tuhan, biar kiranya pemerintahan kami tidak menutup mata Tuhan atas mereka yang mengalami musibah ini, tetapi mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan dan mereka boleh melihat bahwa tangan Tuhan tetap berkuasa menolong dan menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk virus-virus yang hari-hari ini terus mewabah Tuhan negeri ini dan terus meningkat Tuhan. COVID tengah naik tajam ya Tuhan, biar kiranya kami terus berdoa. Biar kiranya bangsa ini juga terus aman dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun mungkin ada virus-virus yang bertebaran di mana-mana Tuhan, tetapi kami boleh tetap menjaga kesehatan kami dengan baik, menjaga prokes kami dengan baik ya Tuhan. Dan Engkau juga boleh terus memberikan kami kekuatan fisik yang baik ya Tuhan, dan kami boleh sembuh karenanya ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh tim medis yang bekerja dengan luar biasa Tuhan untuk memperjuangkan kesehatan daripada bangsa kami, kesehatan daripada masyarakat kami Tuhan. Biar kiranya dengan hikmat dan ilmu pengetahuan yang mereka punya Tuhan, pakai itu untuk menjadi sarana kesembuhan bagi setiap masyarakat yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami yang terus maju Tuhan. Meskipun mungkin tidak terlalu signifikan, tetapi kami percaya di tengah-tengah masa yang sukar, Tuhan tetap ada bagi bangsa kami. Tuhan tetap ada untuk memberikan kami kreativitas Tuhan. Ini untuk tetap terus mengembangkan usaha-usaha yang ada, perekonomian yang ada ya Tuhan. Sehingga bangsa ini tidak menjadi bangsa yang miskin, tidak menjadi bangsa yang kelaparan ya Tuhan. Tetapi kami semua boleh terpelihara aman di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk presiden dan seluruh jajarannya, seluruh para pemimpin-pemimpin daerah yang terus bekerja untuk membangun bangsa ini. Biar kiranya Engkau pakai dengan hikmat-Mu, Engkau pakai dengan otoritas-Mu Tuhan, sehingga di tengah-tengah zaman yang semakin susah ini Tuhan, mereka boleh memperjuangkan rakyat ini Tuhan untuk semakin semakin hari semakin lebih maju lagi Tuhan. Bukan saja di dalam segi ekonomi, tetapi juga di dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Diberkatilah seluruh pemimpin negeri ini dengan roh takut akan Tuhan. Diberkatilah para pemimpin kami Tuhan dengan kejujuran, dengan keadilan, dengan kearifan, dengan roh kebijaksanaan ya Tuhan. Sehingga mereka dapat memimpin rakyat kami kepada segala jalan kebenaran yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh pokok-pokok doa ini yang kami bawa di hadapan Tuhan. Biar kiranya Engkau Allah yang menjawab dan mendengarkan doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kembali kami arahkan hati kami tertuju kepadamu ya Bapa. Membawa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga dari seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami terus menopang dan membawa di dalam doa kepadamu ya Bapa, agar setiap keluarga-keluarga semakin diperkuat, semakin kokoh ya Tuhan, berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Dan mereka satu dengan yang lain, saling percaya, saling menghargai, dan saling menghormati ya Tuhan,
sebagai sesama anggota keluarga ya Bapa. Karena kami percaya ya Tuhan, dalam persaudaraan yang rukun, Tuhan senantiasa setia memerintahkan segala berkat-berkat kehidupan atas mereka ya Bapa. Karena itulah ya Tuhan kami mohonkan, biar kiranya Tuhan terus persatukan keluarga demi keluarga ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu. Dengan pertolongan-Mu ya Bapa, kami percaya apapun yang menjadi pergumulan mereka, biar kiranya bersama-sama dengan Tuhan semuanya tertolong ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dan pagi hari ini bukan saja kami mendoakan mereka agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, melainkan kami juga mendoakan agar mereka ya Tuhan memiliki kehidupan yang berdampak ya Tuhan, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah komunitas mereka ya Bapa. Biarlah mereka Tuhan pakai untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga maupun lingkungan mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh pakai ya Bapa untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Baik di tengah-tengah marketplace, kiranya Tuhan juga pakai mereka untuk menjadi terang, menjadi berkat ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah memanggil mereka, dan Engkau juga ya Tuhan yang akan memperlengkapi mereka agar mereka menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan jika Tuhan dapati sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit ya Bapa, mohon belas kasihan Allah, kiranya kuasa kesembuhan Tuhan nyatakan ya Bapa. Mereka yang lemah, mereka yang sakit, kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya keluar melalui bilur-bilur Tuhan ya Bapa, maka semua jemaat yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan ya Bapa. Kami juga terus mendukung di dalam doa ya Tuhan, khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan ya Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan di dalam Engkau ya Tuhan ada jalan keluar ya Bapa. Biar kiranya hari ini belas kasihan Allah tercurah atas mereka, agar mereka mendapatkan kelegaan, mereka mendapatkan jalan keluar oleh karena kuasa Tuhan yang turut bekerja ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dan di akhir daripada persekutuan kami ini ya Bapa, kami membawa segenap persembahan kami ya Tuhan kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan lewat persembahan ini ya Bapa, nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan-Mu diperluas ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, kita akan memberikan persembahan kita. Mari memberi untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja. Bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia.
lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Terima kasih persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan pujian besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan oleh kebaikan kemurahan Allah, kami telah menikmati persekutuan lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, lewat puji-pujian ya Bapa. Dan kami percaya, kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap firman yang Tuhan telah taburkan, yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi kami ya Tuhan. Bahkan mengajari kami ya Bapa, untuk kami hidup lebih baik lagi, lebih berkenan kembali ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami terus mendukung di dalam doa untuk hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ya Bapa. Berkati dalam tugas-tugas, dalam pelayanan ya Bapa. Tuhan pakai lebih heran lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan sekarang kami akan mengakhiri persekutuan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu atas kami. Karena itu sekarang saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah segala berkat melalui firman Tuhan yang berkata, kiranya Tuhan yang menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub yang membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Anugerah dari Bapa di surga, kasih yang melimpah-limpah di dalam Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan, pimpinan dan pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha.
Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Salam, sampai bertemu kembali di Selasa yang akan datang. Tuhan memberkati.